Mengenal Mbah Mukoyim, pendiri Pondok Pesantren Buntet Cirebon yang ditakuti Belanda. Pondok Pesantren Buntet merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Karena usianya yang sudah mencapai ratusan tahun, pondok pesantren itu pun menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pondok Pesantren Buntet Cirebon berada di urutan ke-6 dari 56 pondok pesantren yang dikategorikan sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Di samping usianya yang sudah tua, ternyata ada cerita tersendiri di balik berdirinya Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Sang pendiri, yakni Kiai Mukoyim, disebut menjalani tirakat dengan cara berpuasa selama 12 tahun saat mendirikan Pondok Pesantren Buntet. Kiai Mukoyim adalah seorang kiai karismatik dengan kealiman yang dimiliki, serta dikenal sosok Kiai Sakti Mardaguna asal Buntet Cirebon. Santun Dagdikdaya merupakan watak asli Kiai satu ini. Selama hidupnya beliau sangat dihormati dari berbagai kalangan meski bagi penjajah Belanda. Kiai Mukoyim merupakan ancaman karena mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar sehingga dapat mempengaruhi rakyat untuk melawan dan menentang Belanda. Mbah Mukoyim yang menjadi anggota kerajaan Cirebon merasa resah dengan kehadiran penjajah ini. Kemudian mengadakan perlawanan, namun tidak dengan kekerasan atau menggunakan senjata. Yang dilakukan adalah dengan cara mengasingkan diri atau melakukan perlawanan secara tidak langsung. Sikap dan perilakunya yang selalu non-cooperation atau tidak ingin diajak kerjasama dan diteruskan oleh generasi selanjutnya seperti Kiai Haji Raden Mutta'at, Kiai Haji Abdul Zamil, dan Kiai Haji Muhammad Abbas yang mempunyai peran signifikan dalam perjuangan membela agama, bangsa, dan negara. Saat membangun Pondok Pesantren Buntet, Mbah Mukoyim pun menjalani tirakat dengan cara berpuasa selama 12 tahun. 3 tahun pertama, Mbah Mukoyim berpuasa untuk keberkahan tanah dan pesantren yang ia bangun. Kemudian 3 tahun kedua, Mbah Mukoyim berpuasa untuk keselamatan anak dan cucunya. Lalu 3 tahun selanjutnya, Mbah Mukoyim berpuasa untuk para santri serta pengikutnya. Dan 3 tahun terakhir, Mbah Mukoyim berpuasa untuk keselamatan dirinya. Seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Buntet terus berkembang hingga mampu melahirkan tokoh-tokoh besar yang berkontribusi terhadap berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu sosok yang cukup ternama adalah Kiai Haji Abbas Abdul Jamil. Rofahan mengatakan, Kiai Haji Abbas Abdul Jamil atau Kiai Abbas merupakan salah satu tokoh penting dalam gerakan melawan penjajah usai dikeluarkannya resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gerakan itulah yang kemudian melahirkan peristiwa heroik yakni Perang 10 November di Surabaya. Perang 10 November yang sebelumnya dimulai lebih awal oleh Bung Tomo dicegah oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Ditolaknya permintaan Bung Tomo itu bukan tanpa alasan. Karena saat itu, Kiai Hasyim Asy'ari tidak mau memulai Perang 10 November. Sebelum macan dari Cirebon tiba di Surabaya, macan dari Cirebon yang dimaksud yaitu Kiai Abbas. Selain Kiai Abbas, dalam Perang 10 November di Surabaya itu ada banyak ulama dan santri yang ikut terlibat. Mereka bersatu untuk terlibat langsung dalam peperangan pose kemerdekaan tersebut. Dalam peristiwa itu, Kiai Abbas memiliki andil besar dalam menggerakkan ribuan santri dari Cianjur dan beberapa daerah lainnya. Mereka digerakkan untuk ikut berperang di Surabaya melawan penjajah yang ingin mencoba menguasai kembali wilayah Indonesia. Banyak daerah yang merasa dibantu oleh Kiai Abbas dalam melawan penjajah, bukan hanya Cirebon dan Surabaya saja, tapi juga Cianjur dan wilayah lainnya. Sebagaimana diketahui, peperangan melawan penjajah yang terjadi di Surabaya menjadi peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peperangan itu pun menjadi bukti sejarah atas peran para ulama dan santri dalam pertahanan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Hal ini tidak terlepas dari adanya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh salah satu tokoh pendiri NU, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seruan resolusi jihad yang dilakukan pada 22 Oktober 1945 itu mampu membakar semangat juang berbagai lapisan masyarakat termasuk kaum santri untuk berperang melawan penjajah. Untuk mengenang perjuangan para ulama dan santri dalam peperangan melawan penjajah, pemerintah Indonesia pun telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai peringatan Hari Santri Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015.